lagi di sesi Curcolia Mams. Mams, happy gak sih Mams kalau sampai si kecil udah mulai mengucapkan kosakata per kata? Apalagi udah bisa mulai manggil Mama, Papa, Mame, Papi, Dede, Dede, Nyonya, Iya, Emak, Nana, Ayi, Ada, Tutu, Tutu, Iya, Mami, Papi, Papi. Rasanya tuh bahagia banget gak sih Moms? Jadi Mami sendiri walaupun udah punya anak pertama, anak kedua pun udah mulai bisa manggil Mami. Untuk pertama kalinya mata Mami langsung melotot, rasanya tuh happy banget. Mami bahagia banget. Apalagi kalau anak pertama ya Moms ya, itu adalah momen yang paling ditunggu-tunggu oleh para moms dan dads. Dan apalagi yang sekarang lagi nonton channel ini nih, pasti lagi nunggu momen itu kan Moms. Nah jadi pada kesempatan hari ini, karena banyak banget moms dan dad yang suka lihat videonya Louis Scarlett, dan banyak komentar bahwa Louis Scarlett itu cukup pintar berbicara dan percaya diri dalam berbicara. Berikut adalah 5 stimulasi utama untuk membuat anak kita biar bisa cepat berbicara dan percaya diri untuk berbicara. Yuk kita kupas satu-satu. Stimulasi yang pertama, sering mengajak anak untuk berbicara. Jadi Moms, stimulasi pertama ini adalah kunci utama untuk menstimulasi anak kita agar bisa cepat berbicara. Dimulainya dari siapa nih? Dari kita sendiri Moms. Sebagai mom dan dad, kita harus sering-sering mengajak si kecil untuk mengobrol, berbicara terus-terusan. Dimulainya dari kapan? Dimulai pada saat baby kita baru aja lahir ke dunia usia 0 bulan. Pada saat itu tugas kita sebagai mom dan dad harus sering-sering mengajak si kecil untuk berbicara, mengobrol apapun itu. Mungkin para mom dan dad bakal bilang begini, nggak salah baby 0 bulan diajak ngomong. Emang bisa ngerespon? Belum bisa respon lah. Nanti aja kalau mau kita ajak berbicara, tunggu agak gedean aja, umur 6 bulan, 1 tahun, baru dia bisa ngerespon. Sekarang kalau kita ajak bicara, percuma, nggak bakal direspon, percuma. Nah mungkin kita sering banget dengar kata-kata seperti ini ya Moms ya. Tapi sebenarnya tidak ada kata percuma Moms, tidak ada sesuatu yang sia-sia, tidak ada hasil mengkhianati dari proses. Jadi Moms, percaya Moms, baby kita walaupun dia baru aja lahir ke dunia, pada saat itu baby kita adalah masa golden age yang dimana otak dia tuh super pinter Moms. Otak dia, sel-sel otak di dalam dia terus berkembang pesat, terstimulasi dalam menangkap sinyal di sekitaran dan menyimpannya di dalam memori. Jadi Mami sendiri aja, ini termasuk Mami yang cukup bawel ya Moms ya. Dari Louise dan Louis baru lahir ke dunia 0 bulan, Mami udah sering terus-terusan berbicara non-stop sama baby Mami. Apalagi pada saat dia lagi nggak bobo gitu Moms. Nanya, gimana? Kamu lapar ya? Kamu haus? Kamu ketawa dong? Aduh pemposnya penuh ya sayangnya. Ini Mami loh, Mami love you. Terus Mami nyanyi-nyanyi. Lalu Mami sampai sesi curcol aja yang pengalaman-pengalaman sedih Mami sama anak Mami yang baby yang baru lahir, yang belum bisa ngerespon apa-apa. Mami terus keep untuk ngobrol. Mungkin moms dan dads bakal, itu kayak orang bodoh gak sih sampai curhat aja sama baby 0 bulan. Emang dia ngerti Moms, walaupun baby kita itu gak ngerespon pada saat itu, tapi perhatiin pada saat kita berbicara dengan baby kita, konsentrasi mata ke mata, hati ke hati itu menyatu Moms, antara kita sebagai mom atau dad dengan baby kita. Dan pada saat itu baby kita itu sedang terstimulasi sel-sel otaknya dan menyimpan memori semua kosakata yang setiap hari mom atau dad ulang dan ulang. Walaupun mungkin awalnya belum ngerespon nih moms ya, tapi trust me, akan
akan ada perubahan sedikit demi sedikit, dan perubahan sedikit demi sedikit ini akan membawa perubahan yang sangat besar ketika anak kita sudah besar, Moms. Jadi kita bisa lihat nih, mulai di usia 2-3 bulan anak kita udah bisa senyum kecil, jadi udah bisa ngerespon, tangannya gerak, kakinya gerak, kayak happy diajak ngomong sama mom dan dadnya. Lalu lama kelamaan sampai dia udah bisa jadi kayak udah ada respon yang cukup menarik, Moms. Sampai hari ini Luisa 3 tahun itu tuh udah kayak temen curhat mami, Moms. Mami sama Luisa itu kalau mami tuh ngomong apa, padahal mami ngomong cepet ya, mungkin kadang juga mami lagi nggak ngomong hal itu, dia bisa kasih nasihat ke mami. Oh mami lagi sedih ya, gara-gara papi pulangnya lama ya. Iya sih, udah mami jangan sedih, papi pulang lama mau kerja cari duit untuk beli mainan buat Cece, beli pakaian buat mami. Jadi kalau misal papi pulangnya lama jangan sedih ya mami ya, kan ada Cece yang nemenin. So sweet banget gak sih, Moms? Itu hal kecil, Moms. Dan Louis itu sekarang di umur 19 bulan. Walaupun Louis dan Luisa itu agak sedikit beda ya untuk tahap perkembangan berbicaranya, kecepatan dalam berbicaranya, tapi Louis di 19 bulan aja sekarang sudah bisa ajak mami ngomong. Kalau mami lagi ngomong sama cecenya, dia bisa ikut-ikutan. Walaupun kosakatanya belum terlalu jelas, dia udah berusaha untuk mengeluarkan semua kosakata yang menunjukkan bahwa dia tuh bersimpati dan dia ikut turut mau merasakan apa yang kita rasakan pembicaraan pada saat itu. Pada saat happy ikut happy, pada saat sedih ikut sedih. Jadi benar-benar deh, Moms, jangan pernah menyepelekan perubahan kecil si kecil ini. Perubahan dari bulan ke bulan akan memberikan efek perubahan yang besar ketika anak kita sudah besar. Jadi Moms, jangan pernah lelah untuk berbicara dengan anak kita, karena pada saat itu itulah waktu yang tepat untuk menstimulasi anak kita agar anak kita cepat berbicara dan percaya diri dalam mengutarakan sesuatu, Moms. Dan ingat, tetap harus keep positif dan kata-kata yang hangat, kata-kata yang baik terhadap anak kita, biar anak kita juga tumbuh besar dengan kata-kata yang positif dan kata-kata yang baik. Stimulasi kedua, bernyanyi. Jadi Moms, stimulasi kedua ini adalah bernyanyi yang paling mudah dan paling menyenangkan. Kenapa? Karena dapat menghidupkan suasana bahagia, atmosfer yang bahagia antara ibu, bapak, dan anak. Jadi Moms, jangan pernah menyepelekan menyanyi. Menyanyi itu dapat merangsang dan menstimulasi otak-otak anak kita lebih cepat untuk menyerap kosakata demi kata dari lirik lagu tersebut dan nada, Moms. Jadi Moms, mami sendiri itu suka nyanyi walaupun gak jadi penyanyi ya, Moms ya. Mami suka nyanyi dan mami mulai merangsang dan menstimulasi bernyanyi ini dari anak mami usia 0 bulan sampai detik ini. Twinkle twinkle little star, how I wonder what you are, right above the world so high, like a Jadi dari usia baby 0 bulan, mau Luisa dan Louis, mami tuh paling sering nyanyi tuh Twinkle Twinkle Little Star. Bahkan pada saat mau tidy up, mami bisa kayak bikin lagu sendiri. Everybody tidy up, tidy up, tidy up, sambil tidy up. Nah, lama-kelamaan yang awalnya anaknya nggak ngerti, diem aja ya, nggak ngerespon, lama-kelamaan dia sekarang udah bisa ngikutin. Kalau mami udah nyanyi everybody tidy up, dia bakal tidy up, ikutan tidy up, padahal mami nggak tidy up. Lalu lama-kelamaan anaknya nyanyi sendiri sambil tidy up sampai hari ini. Dan Luisa di umur 2 tahun, Twinkle Twinkle Little Star, dia tuh udah hafal liriknya, hafal mati, Moms. Dari yang bahasa Inggris sampai bahasa Mandarin, Moms. Itu dari umur 2 tahun. Louis asal itu dia sampai di umur 19 bulan ini, dia udah bisa ngikutin Twinkle Twinkle Little Star. Walaupun cuma mami Twinkle Twinkle Little Star, how I wonder what you are. Twinkle twinkle little star, how I wonder
ingat deh Mams, stimulasi bernyanyi ini jangan pernah disepelekan dan jangan berhenti menstimulasi anak kita untuk terus bernyanyi di depan dia. Bahkan sampai hari ini Mami terus menambah koleksi-koleksi lagu anak-anak yang menarik untuk dinyanyikan ke anak-anak. Jadi bukan dari YouTube kita buka ya, kita buka YouTube kasih dia lihat aja. No, but komunikasi antara orang tua kita sebagai mom dan dad dan anak harus terbentuk dengan cara Mami bernyanyi bersama dengan anak mengikuti gerakan. Bahkan kadang Mami nggak pakai lagunya nada sendiri Moms. Dengan kita terus-menerus melakukan stimulasi bernyanyi ini, trust me please, anak kita akan cepat berbicara dan percaya diri dalam berbicara. Bahkan bonusnya nanti anak kita siapa tahu jadi penyanyi, pinter nyanyi ya kan Moms. Stimulasi ketiga, membaca dongeng. Mungkin para moms dan dad bakal bilang, emang masih zaman ya baca dongeng zaman sekarang? Zaman dulu iya, kan belum ada YouTube belum ngetrend. Mendingan ngasih YouTube aja, kasih lihat kartun-kartun dongeng kan sama aja. Kita juga nggak harus baca-bacain, nggak usah buang ludah kita untuk habisin tenaga kita bisa sambil kerja, anak nonton YouTube selesai. Moms, stimulasi membaca dongeng jangan pernah disepelekan, karena membaca dongeng dengan memberikan iPad atau handphone untuk anak kita lihat YouTube itu beda jauh Moms. Dengan kita terus-menerus memberikan handphone, iPad untuk anak kita agar anak kita diem, gak ganggu kita kerja, agar kita gak capek, agar kita punya waktu me time, itu akan membuat anak kita tuh memiliki dunianya sendiri dan terpaku diem. Jadi bukannya kita menstimulasi anak kita jadi cepat berbicara, malah membuat anak kita tuh lebih pendiam dan murung gitu loh, mau punya dunianya sendiri dengan layar kaca di depan dia, iPad atau handphone, dengan YouTube ini Moms. Sedangkan membaca dongeng itu adalah bentuk media komunikasi antara ibu, ayah dengan anak. Jalinan komunikasi Moms. Jadi ingat Moms, jalinan komunikasi itu penting banget untuk merangsang dan menstimulasi anak kita, apalagi dalam tahapan agar anak kita bisa cepat berbicara dan percaya diri dalam melontarkan sesuatu. Jadi buku ayah, ibu, dan anak, kita pada saat itu kita bacain dongeng, kita kasih lihat media buku dengan penuh gambar yang menarik, bentuk-bentuk yang menarik, biasanya juga animal ya awal-awal ya. Jadi Mami pribadi, Mami selalu melakukan media komunikasi membaca dongeng kepada Louise dan Louis dari Louis dan Louise umur 2 bulan start, 2-3 bulan. Walaupun awalnya anak kita nggak ngerti apa-apa, tapi yang Mami lihat Louis dan Louise udah mulai suka merespon dengan gambar-gambar warna-warni yang cukup menarik di buku itu. Jadi Mami sendiri cukup sering melakukan stimulasi membaca dongeng kepada Louise dan Louis dari umur dia 2-3 bulan. Jadi awal-awal mungkin kita cuma bisa kasih lihat aja dan anak kita tertarik dengan gambar-gambar dengan warna-warna yang cukup menarik perhatiannya di buku dongeng tersebut, sambil kita bacain pelan-pelan. Walaupun sebenarnya anak kita cuma bisa ngerangsang dengan ngeliatin dan mungkin mainin tangan dia, pada saat kita membaca dongeng, trust me Moms, pada saat itu adalah saat stimulasi yang sangat berharga, karena anak kita akan menyimpan memori kosa kata demi kata yang kita ulang terus-menerus setiap hari, dan ekspresi kita yang Mami dapatkan apa? Dari awalnya cuma bisa mainin kaki tangannya aja, Louise dan Louis di umur dia sebelum dia 1 tahun 7-8 bulan, kalau ditanya Koko yang mana, Kukuguk yang mana, dia bisa nunjuk dogi. Kalau misalnya B yang mana, dia bisa nunjuk sip. Dua-duanya. Suming, ini apa? Telur goreng, fried. Jadi dia udah tahu gitu loh, simpanan memori dia yang dulu kita stimulasi lama-kelamaan akan membawa perubahan yang sangat besar terhadap baby kita. Dan sampai hari ini anak Mami dua-duanya, Louise dan Louis, kalau disuruh pilih YouTube atau baca dongeng, Louise dan Louis akan milih baca dongeng, karena baca dongeng adalah saat stimulasi yang sangat menyenangkan untuk mereka dan untuk Mami, dan tentunya dapat terus menstimulasi kosakata lebih banyak lagi kepada anak kita. Jangan pernah berhenti untuk menstimulasi anak kita. Stimulasi keempat, puji anak kita. Jadi Moms,
Jangan pernah kita sebagai orang tua kita mengkritik gaya bahasa, artikulasi, logat dan kosakata anak kita. Sebagai orang tua jangan pernah kita mengkritik anak kita, karena moms, anak kita sudah memenuhi perkembangan bahasanya sesuai dengan usianya. Mungkin moms bakal bilang, Tapi Mams, itu anak tetangga sebelah baru juga umur 1 tahun udah pinter banget ngomongnya. Masa anak aku 15 bulan sampai sekarang ngomong juga masih belepotan? Gak bisa gitu dong. nah moms, anak yang satu dengan anak yang lain itu berbeda-beda tahap perkembangannya, gak pernah ada yang sama. Jangan pernah kita membandingkan anak kita dengan anak lain, karena tahap perkembangan setiap anak di setiap usianya itu berbeda-beda. Nanti yang ada anak kita jadi takut, dia takut kalau ngomong, kalau dia udah berbicara, dia udah melontarkan kosakata, nanti dimarahin mami, nanti mami nggak suka. Ujung-ujungnya apa? Anak kita nggak mau ngomong lagi, nggak berani ngomong, nggak percaya diri, moms. Jadi moms, stimulasi untuk memuji anak kita, apapun yang anak kita lakukan, apapun yang anak kita lontarkan, apapun yang anak kita bicarakan, itu penting. Jadi moms, biasakan kita sebagai orang tua, misalnya nih, anak kita ngomong mau, tapi nggak jelas mau, kita harus memuji anak kita. Wah, Uli mau ya, pinter banget. Sembari kita memperbaiki, dan anak kita kan ngerasa, wah, aku udah ngomong itu udah bener, mami udah puji aku. Besok-besok aku bakal ngomong yang lebih jelas lagi, biar mami makin happy, biar mami makin muji aku. Aku mau, dan aku jadi percaya diri untuk berbicara. Nah moms, pujian itu penting. Walaupun itu hanya pujian yang sedikit, tapi akan memberikan efek perubahan besar terhadap anak kita. Dan anak kita akan memiliki semangat sendiri untuk terus-menerus memperbanyak kosakata yang baru agar mami dan daddy happy. Nah moms, kalau kita bicara soal perkembangan anak dengan yang anak satu itu berbeda ya moms ya. Mami sendiri, Louis Scarlett dengan Louis itu beda moms, nggak sama. Louis di umur 15 bulan, astaga moms, kosakatanya tuh udah jelas banget, bisa dilihat di video ini. So mami, Mami, so papi, Papa, so titi, Titi, so meme, Meme, so cici, Titi, so kakak, Kakak, so yeye, Iya, so nanai, Nenek, so aku, aku, so ai, Ai, so aini, Ani, so awas, Awa, so aqua, so aqua. Buya, Sedangkan Louis di umur 19 bulan, kita lihat kosakatanya. Titi mau ini? Ninda, Mau? Nang, So ya. Ya, Titi? Titi, Ya. Ya, Se. Ti, Rumput. Itu, Laut. Jalan kaki, Tita, Mami. Meme, Buka. Tak, Titi. Titi, Mau. Mang, Makan. Ya, Buka ya. Buka. Berbeda kan mas? Apakah dengan begini kita bisa sebagai orang tua kita ngejudge? Oh berarti Louis enggak juga moms. Jadi moms, setiap anak tahap perkembangannya ada yang cepat, ada yang lambat. Louis itu cepat ngomong, tapi untuk berjalan dia lambat. Dia lebih lambat dari Louis. Louis lebih cepat jalan, tapi untuk ngomong dia lebih lambat daripada Cece. Tapi dalam mami menstimulasi kedua anak mami nggak pernah membandingkan, mami nggak pernah ngejudge Louis terjelek untuk ngomong, Louis nggak bagus, nggak pernah. Mami selalu memberikan pujian, apapun yang Louis katakan, walaupun kosakatanya belum terlalu jelas, pujian terus menerus setiap hari non-stop. Dan kita mulai dari kapan moms? Kita mulai dari baby kita baru aja mulai itu udah kita udah, wah kamu mau ini ya, wah kamu mau itu ya. Jadi terus memuji anak kita itu penting, dan stimulasi pujian ini efeknya besar banget moms. Trust me, sampai hari ini Louis kalau kita puji itu dia akan makin happy dan makin mau memperbanyak kosakata. Contoh ya moms, Louis di 15 bulan dia pintar nih ngomongnya nih moms.
Nah, coba kalau misalnya Mami pada saat itu Mami nggak stimulasi Luisa ngomong apa ya Mami cuek aja, main handphone, nggak usah puji, nggak usah apa, diemin aja. Ujung-ujungnya apa? Mungkin nggak sih Luisa bisa makin pinter ngomongnya? Yang ada, buat apa ya saya ngomong capek-capek, Mami juga nggak muji aku, Mami juga nggak happy. Udahlah, mending aku diem aja. Kayaknya kalau aku ngomong terus Mami terganggu deh. Jadi stimulasi pujian itu penting untuk menstimulasi anak kita bisa cepat bicara dan percaya diri untuk berbicara. Dan stimulasi terakhir, stimulasi kelima adalah penuhi nutrisi. Jadi moms, penuhi nutrisi itu juga sangat penting untuk menstimulasi agar anak kita bisa cepat berbicara dan percaya diri dalam berbicara. Jadi penuhi nutrisi anak kita secara seimbang, karena nutrisi yang seimbang akan mempengaruhi sistem sensorik dan motorik anak kita, seperti susu, buah, sayur-sayuran, daging, telur, dan lain sebagainya. Makanan sehat harus dipenuhi nutrisinya. Hindari makanan zat adiktif dan makanan yang berbahaya. Nah, inilah semua 5 stimulasi utama agar anak kita bisa cepat berbicara dan percaya diri untuk berbicara. Dan Mami sendiri udah membuktikannya. Makanya Mami berani untuk men-share pengalaman-pengalaman Mami sendiri. Moms, jangan pernah lelah untuk menstimulasi anak kita. Setiap hari adalah waktunya untuk menstimulasi anak kita. Jangan pernah sia-siakan hari demi hari untuk menstimulasi anak kita, karena stimulasi kecil akan memberikan perubahan yang besar untuk anak kita, menjadi anak yang pintar dan tentunya tumbuh dengan percaya diri ya moms ya. Dan buat moms yang mungkin sekarang ngerasa, aduh kalau gitu gue udah telat dong, dari baby gue nggak stimulasi anak gue. Moms, nggak ada kata terlambat ya moms ya. Stimulasi bisa dimulai dari hari ini, dan stimulasi itu bisa terus dilakukan sampai anak kita besar. Setiap hari kita memberikan stimulasi, anak kita akan terus ada perubahan yang besar yang akan membuat anak kita menjadi lebih baik lagi. Dan tentunya mom dan dad juga akan bahagia kan ya moms ya. Semoga bermanfaat ya moms ya. Semangat!